Ada sebuah pengalaman horor yang dialami oleh seorang pemuda bernama Rizal ketika ia dan teman-temannya mendaki sebuah gunung di Jawa Tengah yang dikenal akan keangkerannya. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah area lapang yang, menurut warga sekitar, sering dianggap terlarang untuk bermalam. Saat malam tiba, kabut tebal mulai menyelimuti area perkemahan, menambah suasana yang mencekam. Malam itu Rizal mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki yang menyeret, tetapi ketika ia mengintip keluar tenda, tak ada apa-apa. Namun semakin malam, suara itu terdengar lebih jelas. Seakan ada sosok yang terus berjalan mengelilingi tenda mereka. Rizal mulai merasakan bulu kuduknya meremang, terlebih ketika mendengar suara berbisik dari balik kabut, seakan memanggil namanya. Saat subuh, Rizal melihat sosok hitam besar berdiri di kejauhan. Sosok itu memiliki tubuh yang tak proporsional, dengan kaki panjang dan wajah pucat menyeramkan. Ketika sosok itu perlahan mendekat, Rizal merasakan dadanya semakin sesak dan tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan aneh, hingga ia jatuh tak sadarkan diri. Keesokan harinya, mereka menemukan bekas-bekas sesajen berupa bunga, telur, dan kemenyan di dekat perkemahan mereka. Warga sekitar kemudian bercerita bahwa area tersebut memang sering dijadikan tempat ritual khusus untuk penghuni alam lain. Mereka seharusnya tidak mengganggu tempat itu. Wajah pucat dan suara misterius yang Rizal alami dipercaya adalah makhluk penunggu yang marah karena merasa wilayahnya dilanggar. Pengalaman itu menjadi kenangan yang membekas bagi Rizal, dan sejak saat itu, ia tak pernah lagi berani bermalam di area yang tak dikenalnya tanpa bertanya terlebih dahulu kepada warga sekitar. Saat itu Rizal bersama 4 temannya mendaki gunung untuk merayakan ulang tahun salah satu dari mereka. Mereka memulai perjalanan dengan penuh semangat, membawa pembekalan dan tenda untuk bermalam di puncak. Mendekati malam, mereka tiba di area yang tampak lapang dan memutuskan untuk bermalam di sana. Suasana hening dan sepi, seolah-olah gunung ini menyembunyikan sesuatu yang tak terlihat. Tak lama setelah tenda didirikan, kabut tebal mulai turun, menutup pandangan mereka terhadap lingkungan sekitar. Udara dingin menusuk, seolah kabut ini membawa sesuatu yang bukan dari dunia mereka. Rizal dan teman-temannya mulai merasakan suasana yang berbeda, seakan-akan mereka sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Namun rasa lelah membuat mereka memilih untuk tidur lebih awal, dengan harapan kabut akan hilang di pagi hari. Di tengah malam, Rizal terbangun oleh suara gemerisik di luar tendanya. Awalnya ia berpikir mungkin itu hanya angin atau binatang kecil, tetapi semakin lama suara itu semakin jelas. Seperti langkah kaki seseorang yang menyeret, berputar-putar di sekitar tenda mereka. Rizal mencoba membangunkan teman-temannya, namun anehnya mereka tak merespon, seperti terlelap dalam tidur yang sangat dalam. Ketika ia mencoba mengintip keluar tenda, yang ia lihat hanyalah kabut tebal dan bayangan gelap yang bergerak perlahan di kejauhan. Bayangan itu tampak semakin mendekat dan berputar di sekitar tenda, membuat Rizal merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Wajahnya pucat dan keringat dingin mengucur, seolah-olah bayangan itu bisa melihatnya meskipun ia bersembunyi di dalam tenda. Beberapa menit kemudian, bayangan itu menghilang. Rizal menarik nafas lega, tapi tiba-tiba ia mendengar suara bisikan dari arah luar tenda. Bisikan itu pelan, namun terdengar jelas di telinganya, seakan menyebut namanya berulang kali. Rizal merasa tubuhnya kaku dan sulit bergerak, seperti ada yang menahan tubuhnya di tempat. Rizal akhirnya bisa bergerak dan langsung membangunkan teman-temannya. Namun benih yang berulang tahun tiba-tiba mengeluarkan suara aneh seperti orang mengigau. Matanya terbuka, tetapi tatapannya kosong, seolah ia melihat sesuatu di dalam kabut. Ada mereka, gumamnya dengan suara lirih.
Teman-teman yang lain pun terbangun dan menatap dengan rasa takut. Mereka semua memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Tetapi sebelum mereka bisa berkemas, terdengar suara langkah kaki berat mendekat, disertai suara gemuruh dari dalam kabut. Saat mereka menengok ke arah suara itu, terlihat sosok tinggi dengan kulit pucat dan mata merah menyala berdiri di tepi kabut, mengawasi mereka. Dalam kepanikan, mereka berusaha menghindari sosok itu. Namun langkah mereka terasa berat, seakan ada kekuatan yang menahan mereka untuk tidak pergi. Udara sekitar semakin dingin dan kabut semakin tebal. Sosok itu tampak bergerak mendekat, dengan tangan yang panjang dan kuku tajam seperti cakar. Wajahnya yang pucat dengan tatapan kosong membuat mereka semakin ketakutan. Di tengah kepanikan, mereka melihat Benny berdiri dengan pandangan kosong, bibirnya komat-kamit seolah mengucapkan mantra atau doa. Ia seperti berada di bawah pengaruh sesuatu yang menguasai pikirannya. Tiba-tiba Benny menoleh dengan tatapan yang berbeda. Matanya terlihat merah menyala seperti sosok yang menghantui mereka. Rizal dan teman-temannya semakin takut dan mencoba untuk membawanya pergi, tetapi kekuatannya sangat kuat. Akhirnya dalam keadaan hampir menyerah, Rizal teringat akan sebuah doa yang pernah diajarkan oleh neneknya. Ia menggumamkan doa tersebut sambil terus menguatkan hati. Perlahan sosok tinggi itu mulai menjauh dan kabut pun mulai memudar, memberikan mereka jalan untuk pergi dari tempat itu. Mereka segera berlari tanpa menoleh ke belakang, tak peduli lagi dengan barang-barang yang tertinggal. Saat pagi tiba, mereka tiba di pos pendakian dan bertemu dengan penjaga pos yang tampak khawatir. Penjaga itu bercerita bahwa tempat di mana mereka mendirikan tenda adalah daerah terlarang yang dianggap keramat. Sering dijadikan tempat ritual bagi para leluhur dan tidak boleh diganggu. Mereka pun tersadar bahwa pengalaman malam itu bukan sekadar mimpi buruk, melainkan pengalaman nyata yang akan terus menghantui mereka seumur hidup. Mereka berjalan cepat, hati mereka masih berdebar kencang setelah teror malam yang mereka alami. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah-olah tanah yang mereka injak penuh dengan energi gelap yang tidak terlihat. Rizal memimpin rombongan menuntun teman-temannya yang tampak pucat dan lemas. Benny yang semula tak dapat diajak berbicara, kini berjalan dengan langkah yang goyah. Matanya tampak kosong dan tubuhnya seperti tidak sepenuhnya hadir. Perasaan aneh dan tidak nyaman terus menghinggapi mereka. Meskipun kabut sudah mulai berkurang, udara masih terasa dingin. Seolah-olah waktu berhenti dan dunia di sekitar mereka hanya berputar dalam kekosongan. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat, dan setiap suara seperti gemerisik daun atau angin di pepohonan semakin menambah ketegangan. Di sepanjang perjalanan turun, mereka merasa seperti diawasi. Mata mereka terus melirik ke belakang, berharap tidak ada lagi sosok menakutkan yang mengikutinya. Tetapi, apa yang mereka lihat justru membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di kejauhan di antara pepohonan, tampak sosok bayangan yang perlahan bergerak, seolah menyusul mereka tanpa suara. Sosok itu seperti tidak terpengaruh oleh kabut yang sudah mulai menghilang. Rizal merasa perutnya mual, tetapi ia terus memaksa dirinya untuk melangkah. Tiba-tiba, Benny berhenti dan menatap kosong ke depan. Rizal mendekat dan memanggilnya berulang kali, tetapi Benny tetap tak bergerak, seolah berada dalam trans. Wajahnya pucat pasi, dan bibirnya bergerak-gerak mengucapkan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Rizal mulai panik, ia mengguncang tubuh Benny, berusaha membangunkannya dari keadaan aneh tersebut. Tak lama, suara gemuruh terdengar lagi, lebih keras dan lebih dekat. Mereka berbalik dan melihat sosok itu, kali ini lebih jelas. Sosok tinggi dengan tubuh yang bungkuk dan wajah yang terlihat seperti tengkorak, hanya sekelebat bayangan yang menakutkan. Meskipun tubuhnya tak tampak sepenuhnya, namun rasa takut yang ditimbulkannya begitu nyata.
Wajahnya yang menyeringai membuat darah mereka berdegup kencang, dan setiap langkahnya seperti menggetarkan bumi. Beni akhirnya membuka matanya, tetapi tidak dengan tatapan biasa. Matanya yang semula kosong kini dipenuhi dengan kilatan merah menyala. Aku haruskah? Suara Beni terhenti, seperti ada sesuatu yang menahannya berbicara. Semua teman-temannya mundur perlahan, merasa semakin cemas dengan setiap kata yang keluar dari mulut Beni. Mereka datang untukmu. Suara Beni terdengar aneh, seakan bukan dirinya yang berbicara. Dalam sekejap, Rizal dan teman-temannya diserang perasaan tercekik. Seperti ada energi yang menekan dada mereka. Mereka semuanya berteriak dan mencoba untuk lari. Tetapi tanah di sekitar mereka seakan menahan langkah mereka. Setiap gerakan terasa berat dan suasana di sekeliling mereka semakin gelap. Saat itulah mereka mendengar suara langkah kaki lain. Lebih banyak lagi, semakin banyak. Seolah seluruh hutan hidup bergabung dengan kekuatan yang tak bisa mereka lawan. Rizal merasa dunia berputar, kakinya terasa lemas, dan jantungnya berdegup keras. Ketika mereka merasa sudah tak bisa bergerak, tiba-tiba datanglah sebuah cahaya terang yang memancar di antara pepohonan, mengusir kegelapan dan memberikan mereka sedikit harapan. Cahaya itu datang dari seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya terlihat tajam dan penuh wibawa. Lelaki itu mengangkat tangannya dan mengucapkan sebuah doa yang terdengar sangat kuno. Sosok-sosok yang menghantui mereka mulai mundur, perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan. Kehadiran lelaki tua itu memberikan kelegaan, tetapi perasaan takut belum juga hilang sepenuhnya. Lelaki tua itu kemudian menatap mereka. Kalian telah mengganggu tempat yang sakral, tempat yang dijaga oleh mereka yang tak terlihat, katanya dengan suara serak. Kalian harus berhati-hati dan jangan pernah kembali lagi ke tempat ini. Setelah berkata demikian, lelaki itu menghilang dalam sekejap, seolah-olah menyatu dengan kabut yang kembali turun. Rizal dan teman-temannya hanya bisa saling berpandangan dengan cemas. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa melupakan kejadian malam itu. Dedema akhirnya melanjutkan perjalanan turun. Meskipun tubuh mereka masih gemetar dan pikiran mereka dipenuhi dengan gambar-gambar mengerikan yang baru saja mereka alami. Di perjalanan pulang, mereka merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari kejauhan, meskipun tidak ada sosok nyata yang terlihat. Perasaan teror itu tetap membayangi setiap langkah mereka. Setibanya di base camp, mereka langsung melaporkan kejadian tersebut kepada penjaga pos. Penjaga itu hanya menggelengkan kepala dan berkata, sudah banyak yang mengalami hal serupa di sana. Itu tempat yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Rizal dan teman-temannya tidak pernah kembali ke gunung itu. Setiap kali mereka mengingat pengalaman itu, rasa takut dan ketegangan masih membekas dalam ingatan mereka. Kejadian malam itu, dengan sosok-sosok gaib yang mengintai dan kekuatan yang tak bisa mereka pahami, membuat mereka sadar bahwa ada dunia lain yang tak bisa dijelaskan oleh logika dan tempat-tempat tertentu memiliki kekuatan yang bisa membawa mereka pada teror yang tak terbayangkan.